Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mensosialisasikan bagaimana membuat soal kembali, yaitu sekarang kasusnya di mana soal itu ada gambarnya, harus bagaimana cara menginputkannya ya. Kita sudah punya satu soal kemarin yang di mana soal itu hanya berisikan teks saja ya. Sekarang kita akan cobakan dengan soal yang mana ada gambarnya. Kita tambah soal, sama kita pilih nama mata pelajaran dan juga nama gurunya ya. Oke, dan ini sudah ada kolom untuk mengisi naskah soal, dan kita punya sebuah soal yang terdapat ada gambarnya. Nah, gambarnya ini kita mudah saja tinggal dikopikan gambarnya, tinggal di copy CTRL-C, kita masuk ke aplikasi Paint ya, untuk dikopikan di aplikasi Paint itu. Dan jangan lupa resolusinya kita perkecil ya, supaya bisa dilihat oleh HP siswa dengan mudah ya. Jadi tadi dikopikan di gambar di Word itu, kita buka Paint ya, lalu kita pastekan di aplikasi Paint dan perkecil gambarnya. Sekali lagi seperti ini, kecilkan dulu gambarnya supaya bisa terlihat oleh HP siswa, dan setelah itu tinggal kita klik crop ya, lalu kita file save as ya. File save as-nya itu menggunakan PNG ya. Menggunakan PNG, kita simpan di tempat atau di folder khusus untuk soal-soal gambar. Kita bikin dulu folder baru di situ. Kita namai misalnya namanya adalah soal gambar ya, misalkan seperti itu, soal gambar ing kelas 10 misalkan seperti itu, ataupun apa namanya ya. Jadi ada tempat khusus untuk soal-soal yang berisi gambar ya. Di situ kita buka dan gambarnya juga kita kasih nama, misalkan nomor 1 ing kelas 10 Rahmat. Kenapa Rahmat? Karena kemungkinan guru lain ada yang bahasa Inggris yang ngajar di kelas 10 gitu ya. Jadi di situ ada identitas nomor 1, mata pelajarannya, juga nama gurunya dan kelasnya. Kita tinggal disimpan saja, lalu kita kembali ke soal kita. Kita akan naskah soalnya juga kita akan kopikan ya, naskah soalnya di blok seperti biasa, lalu CTRL-C di keyboard ya, mudah sekali, atau klik kanan copy sama. Di sini tinggal CTRL-V saja di halaman soal atau di kolom soal yang akan diisikan, CTRL-V saja di situ ya. Lalu kita akan unduh memilih file gambar yang telah kita buat tadi ya, file gambar yang telah kita buat tadi. Kita simpannya di mana? Jangan lupa menyimpannya, kan kita punya folder khusus ya untuk gambar yang akan diuploadkan di soal ya. Nah, ini sudah ada, tinggal klik lalu open, maka soal itu sudah, filenya sudah ada. Kita tinggal mengisikan option-optionnya. A-nya itu biasa CTRL-C di keyboard, lalu kita akan mempastikannya ke dalam option ya, CTRL-C di keyboard dan CTRL-V saja di masing-masing option seperti biasa itu. Kita percepat sedikit yang untuk yang bagian B, C, D, yang lain sebagainya ya. Saya kira ini mudah ya, tinggal proses copas copy paste ya gitu. Copy paste, yang penting soalnya sudah ada, dan di dalam soal itu sudah ada kunci jawabannya, juga bobotnya berapa gitu, untuk mempermudah kita mengupload soal. Coba lihat di sini
kunci jawabannya apa. Di situ saya kebetulan kunci jawabannya adalah D, bobotnya 1, lalu kita simpan ya. Kita simpan. Anggap saja ini soal sudah selesai paripurna semua, walaupun di sini saya baru ada 2 soal. Nah, untuk melihat mereview soal itu kita tinggal melihat klik print yang tadi ya. Klik print, kita tunggu sejenak, maka soal itu sudah ada seperti ini ya. Nah, sudah ada soalnya seperti itu. Jadi soal yang diinput oleh kita nomor 1, nomor 2 sudah ada ya. Sekarang kita ke bagaimana cara soal itu akan didistribusikan ke siswa. Jadi ya, kita akan membuat sebuah jadwal ujian untuk siswa. Klik di ujian. Nah, belum ada ujian yang kita buat ya, dengan jadwalnya belum. Lalu kita klik tambah. Misalkan ini nama pelajaran yang akan kita buat adalah, kita buat saja di situ UH, misalkan 1 UH bahasa Inggris atau UH 1 bahasa Inggris atau latihan 1 bahasa Inggris. Itu sesuai nama pelajarannya saja di situ. Mudah sekali. Nama ujiannya gitu, misalkan UH itu ulangan harian ya, harian 1 bahasa Inggris. Berapa ada soalnya ya, tadi 20, tidak 20 sebenarnya ada 2. Tanggal berapa akan diselenggarakan ujiannya, misalkan tanggal 13 hari Senin ya, akan datang dari mulai jam 7.30 misalkan, kita tulis 7.30 sampai tanggal berapa. Durasinya misalkan 1 minggu, karena di jadwal kita itu ada mulai hari Senin dan sampai hari Sabtu jadwal kita. Jadi fleksibel waktunya ya. Waktunya fleksibel ke siswa, misalkan sampai tanggal 17 di situ ya. 1 minggu misalkan. Lalu sampai jam berapa anak-anak bisa mengaksesnya. Kita buat saja di situ sampai dengan jam 14 misalkan, atau jam 15 ya. Di sini kita akan tuliskan jam 14 saja misalkan seperti itu. Dan durasi waktunya misalkan 60 menit, lalu acak, lalu kita simpan. Tidak bisa disimpan. Kenapa? Karena jumlah soalnya belum 20, kita baru membuat 2. Kita klik di situ jumlah soalnya, kita tulis saja 2 ya. 2 cukup, lalu kita simpan. Klik di simpan, maka kita sudah membuat jadwal ujian untuk siswa ya. Maka kalau kita dilihat di ujian itu, di situ ada ujian UH bahasa Inggris 1 atau ulangan harian bahasa Inggris 1, tokennya juga ada yang untuk didistribusikan pada siswa, tokennya itu, atau untuk membuka soal ya. Dan waktunya dari kapan sampai kapan ya, waktunya sampai kapan. Dan kita juga bisa mengeditnya kembali waktunya itu atau jadwalnya, atau kita menyudahi dengan menghapus ya. Di situ ada aksinya, itu bisa edit, bisa hapus, dan itu adalah jadwalnya kapan kita akan memberikan mendistribusikan ke siswa. Misalkan diumumkannya melalui WA grup siswa. Nah, kalau untuk melihat hasil jawaban siswa, kita lihat di hasil ujian. Klik di hasil ujian ya, nanti kita akan melihat hasil ujiannya ya. Kita tunggu sejenak. Nah, itu muncul aksinya, itu kita lihat ya. Kita melihat hasil ujian ketika siswa misalkan sudah mengikuti tes dan lain sebagainya, maka di sini akan terlihat nanti daftar siswa dengan jumlah nilai berapa dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Itu hasil ujian siswa. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Jadi mulai dari mengkonstruksi soal, lalu kita membuat jadwalnya, lalu kita melihat hasilnya ya. Lalu kita melihat hasilnya. Jangan lupa mengumumkan kepada siswa itu tokennya, dan juga waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.